Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Salam. ala ali sayyidina Muhammad. Mau tanya Bu ya, kalau ada dua orang yang saling bersahabat tapi tingkatan ibadah mereka berbeda-beda. Yang si A ibadahnya kuat, amal baiknya banyak, dan si B amal baiknya sedikit, dosanya yang banyak. Yang saya tanyakan, bagaimana dua sahabat tersebut, apakah di akhirat kelak bisa bertemu? Gimana? Dua sahabat tersebut, apakah di akhirat kelak bisa bertemu? Bisa bertemu. Iya, soalnya si A pahalanya kan amal ibadahnya lebih banyak, dosanya sedikit. Kalau yang si B, dia merasa dosanya banyak dan amal ibadahnya sedikit. Apakah dua sahabat tersebut kelak di akhirat bisa bertemu lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang kebaikannya sedikit, dosanya banyak, bergaul dengan orang yang kebaikannya banyak, dosanya sedikit mungkin. Kenapa tidak? Orang jahat dengan orang baik pun bisa bersahabat. Tapi yang perlu diluruskan adalah niat di dalam hatimu. Hai orang yang sudah baik, apa yang ada di dalam hatimu di saat bergaul dengan orang yang tidak baik? Jika pergaulanmu dengannya adalah untuk membawanya pada kemuliaan, engkau selamat. Tapi kalau hanya bergaul-bergaul saja, engkau akan ke bawah. Kalau hanya urusan makan bersama atau hanya karena urusan ikut-ikutan arisan atau macam ke bawah, itu nggak punya misi. Jadi duduk dengan orang tidak baik tidak boleh, kecuali ada misi kita menyelamatkan dia. Maka baru saya akan bergaul dengan dia karena saya punya tujuan. Kalau Anda bergaul dengan orang yang di bawah Anda dari kebaikannya, maksiatnya lebih banyak dari Anda secara lahir, maka harus ditata hati. Saya bergaul dengan dia karena untuk menyelamatkan dia. Kalau tidak, kita akan ke bawah. Dan alangkah banyaknya orang bergaul dengan orang jelek jadi jelek. Tapi kalau kita punya prinsip, punya misi dakwah. Bahkan kalau seandainya Anda orang yang selama ini punya kebaikan banyak, ilmu banyak, jangan khawatir bergaul dengan orang yang tidak baik asalkan prinsipmu benar. Biarpun orang yang tidak baik tadi niatnya tetap tidak baik. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas dakwah kita. Gak mungkin kita harus bergaul dengan orang baik-baik saja. Tapi mungkin kita bergaul dengan orang macam-macam untuk membawa mereka kepada kebaikan. Tidak perlu kita astagfirullahaladzim, saya tidak boleh bergaul dengan orang itu. Kenapa dia begini? Loh, terus siapa yang ngajak dia nanti? Bergaullah dengan mereka dengan prinsip. Aku tidak boleh terganggu. Aku tidak boleh kebawa oleh pergaulannya, tidak boleh kebawa oleh kerusakannya. Kita harus mempengaruhi. Yang tidak bisa mempengaruhi itu problem. Berarti lemah. Kalau lemah jangan sok jadi pejuang. Kau akan digiles. Kalau lemah bergaul dengan orang baik. Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Ada orang yang ngentengin, yang penting saya akan menjaga diri. Oh enggak, namanya kepleset. Kepleset itu adalah di saat orang tidak sengaja jatuh karena tidak hati-hati, sudah tahu jalannya licin, jalan ngebut, pleset, itu kepleset. Maka orang banyak kepleset karena ngentengin, menikah dengan perempuan asal, kayak tadi kita sambungkan dengan pertanyaan sebelumnya. Yang penting kan saya bisa didik, saya kan ustadz. Jangan sombong ustadz, istri mulai hamil ngerengek saja dah nggak bisa menegur saja. Istri ngerengek, ada apalagi kandungannya dari dia, mau marah ada sambungan, mau negur nggak bisa. Begitu sebaliknya, seorang istri, saya hebat, saya akan bentuk suami saya akan rubah suami saya, dibentak begitu, pentelengin begitu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya jangan ngentengin sudah. Dalam pergaulan harus hati-hati kita. Kalau Anda tidak kuat, jangan Anda masuk ke wilayah tersebut, karena Anda akan ke bawah. Tapi kalau Anda kuat, punya prinsip, Anda bergaul dengan siapa saja. Maka di saat seperti itu Anda punya manfaat besar untuk orang lain. Baik, wallahu a'lam bishawab.